Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Undisputed tahun 2002. Okelah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah penjara bernama Sweetwater. Di dalam penjara itu, rupanya sering mengadakan pertandingan tinju selama 6 bulan sekali. Dan tentu saja pertandingan itu telah mendapatkan izin resmi dari beberapa pihak terkait. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang juara tinju dunia kelas berat. Ia bernama George Chambers atau lebih dikenal dengan julukan Iceman. Saat itu Iceman terjerat suatu kasus yang menyebabkannya harus dipenjara. Oleh karena itu, ia harus siap-siap kehilangan popularitasnya. Diketahui bahwa Iceman memiliki sifat arogan dan kasar, juga cenderung melakukan kekerasan untuk menyelesaikan setiap masalah. Karena sifat yang buruknya tersebut mengakibatkan dirinya harus mendekam di penjara. I mean, nobody can stand up to fighting Montel next. Just another sucker who's going. Saat masuk sel, kita langsung diperlihatkan sikap dari Iceman yang tidak baik. Now we don't want any incidents that might add to the contaminating influence of these more hardened types. Bahkan dimanapun Iceman berada, dia selalu merasa dirinya bintang yang wajib diperlakukan khusus. Tak lama datanglah seorang pria tua bernama Ripstein. Ia merupakan orang yang sangat penting di penjara tersebut, karena dialah yang mengatur semua pertandingan di penjara, termasuk peraturan yang dia buat sendiri. Di sana terlihat Ripstein sedang mengolok-olok Iceman, bahwa mungkin di luar sana dia adalah sang juara, tetapi di dalam penjara ini mereka memiliki juara yang sesungguhnya. Sang juara itu bernama Monroe. Monroe just feel him out, pop him with a little left hand and another left hand. How in the hell could you be 6'6", 280 and look what? And a left and a right by Monroe. This is already. Ooh, he's down and another left right to the next section. Left and right. Excuse me, sir. We just got some big news. Monroe just tearing his ass up. Right, hits him with the left hand. Monroe sendiri sudah 10 tahun mempertahankan gelar juara dan belum pernah terkalahkan. Hal yang menyebabkan ia selalu menjadi pemenang karena Monroe adalah sosok yang tenang, santai, sopan, dan tidak berangan. Di hari pertama dia berbaur, Iceman langsung melemparkan piringnya dengan seenak jidat dan nampak tak peduli dengan keadaan sekitar. Kemudian Iceman pun meminta teman satu selnya untuk menunjukkan yang mana bebenguk si Monroe. Lalu dengan sombongnya, Iceman berjalan menghampiri Monroe, kemudian mengejek dan ujug-ujug menamparnya. Karena kejadian tersebut, Iceman pun dipanggil oleh kepala penjara.
I'm close to being the most. Dikarenakan dia seorang selebriti yang sedang naik daun, kepala penjara pun tidak bisa berbuat banyak. Karena jika terjadi sesuatu dengan Iceman, maka hal itu akan menjadi berita besar di media. Saat berada di lapangan, ada seorang pria kecil bernama Redback. Redback sendiri merupakan asisten atau manajer yang selalu menemani Monroe saat bertanding. Dikarenakan sifat kemarin Iceman pada Monroe, di sini pun ia meledek balik Iceman. Namun di sini Iceman pun menghampirinya dan menantangnya untuk memukul dirinya. Dan jelas pukulannya tidak berpengaruh terhadap Iceman. Dan ketika Iceman memukul balik, kemudian scene berpindah kepada Monroe. Monroe sendiri lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di selnya. Selain itu, ia juga hobi merangkai sebuah tusuk gigi untuk dijadikan kerajinan tangan. Sementara itu, saat Iceman sedang sendirian, dia pun didatangi oleh seorang bencong yang dikirim oleh sebuah geng berbahaya di penjara itu. Ternyata Iceman diminta untuk bergabung dengan geng mereka. Namun ternyata geng tersebut malah dihajar habis-habisan oleh Iceman sendirian. Singkat cerita, saat laga pertandingan akan segera digelar kembali, Ripstein pun meminta Monroe untuk bertanding dengan Iceman. Dan setelah berunding mengenai hadiah yang akan didapatkannya, Monroe pun menerima kesepakatan tersebut. Sementara Iceman sendiri ditawari untuk bertarung dengan imbalan dirinya bisa bebas bersyarat, karena Ripstein memiliki beberapa kenalan orang dalam pemerintahan yang membuatnya bisa kembali bebas. Tak ingin membuang waktu, Monroe dan Iceman pun langsung berlatih untuk pertandingan nanti. Hingga suatu saat mereka berdua pun kembali bertemu di kamar mandi. Tetapi mereka mampu menahan emosi sampai hari pertandingan. Saat makan siang terjadi hal yang mengejutkan, di mana seluruh napi mendukung Monroe dan bekerja sama untuk melemahkan mental Iceman. Tapi lagi-lagi itu tidak berlaku padanya, karena justru dia malah nampak berjoget dan tersenyum. Suatu malam saat Monroe sedang main cekih bersama rekannya, datanglah si memang gangster yang waktu itu. Kedatangan ia ke sana untuk mendukung Monroe memenangkan pertandingannya, di mana mereka berencana untuk menaruh obat mencret di minuman Iceman. Tujuannya agar saat pertandingan dirinya tidak bisa fokus bertanding. Namun sebagai pria jantan yang menjunjung tinggi keadilan, Monroe tidak akan pernah melakukan tindakan tak terpuji seperti itu. Dan jika mereka benar-benar melakukannya, Monroe tidak akan segan-segan mematahkan leher mereka. Singkat cerita, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Di sana mereka semua pun berkumpul dan sebelum pertandingan dimulai, dengan kompaknya mereka semua menyanyikan lagu bersama.
Setelah selesai, Monroe dan Iceman pun langsung memasuki arena. Disinilah jadi ajang pembuktian siapakah juara sejati yang sesungguhnya. Ronde pertama diawali dengan pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh Monroe, dan Iceman terlihat kesulitan untuk menghindari pukulan tersebut. Tapi nampaknya itu tidak berpengaruh besar kepadanya, karena tiba-tiba Iceman menyerang dengan hook kiri dan kanan. Kemudian diakhiri dengan uppercut yang membuat Monroe terjatuh. Di ronde kedua, Iceman sempat terkena pukulan yang membuatnya emosi. Hingga saat Iceman menyerang balik, Monroe mendapat serangan bantuan yang membuatnya liar dan bersandar di pagar. Lalu Monroe pun akhirnya roboh dan merasakan migrain. Bisa disimpulkan, dua ronde ini berhasil dikuasai oleh Iceman. Di ronde ketiga, Monroe kembali diserang habis-habisan dan terus bertahan hingga akhirnya mundur. Tak lama ia mendapat kesempatan untuk menyerang balik. Di sana, Iceman mendapat pukulan telak yang membuatnya keloyongan. Tak ingin menyanyiakan kesempatan itu, Monroe kembali melayangkan beberapa pukulan yang membuat Iceman terjatuh untuk pertama kalinya seumur hidup. Saat bel berbunyi, Iceman pun nampak tak terima dengan itu, dan ia kembali mencoba menyerang Monroe. Tapi untungnya hal itu berhasil diredam oleh timnya. Tidak lama bel berbunyi tanda ronde keempat dimulai. Di ronde itulah puncak dari pertandingan tersebut. Namun dengan kombinasi pukulan yang dilayangkan Monroe dan ketenangan yang dia miliki, akhirnya Monroe berhasil membuat KO Iceman dengan hook kanan yang dilayangkan. Pada akhirnya Monroe tetaplah sang juara sejati, walaupun dunia tidak pernah mengenalinya. Sesuai kesepakatan, Iceman pun bisa kembali bebas. Dan Repstein sendiri akhirnya meninggal 3 minggu setelah pertandingan tersebut. Di akhir film kita akan berlanjut beberapa bulan kemudian. Setelah bebas bersyarat, Iceman pun kembali bertanding dan mendapatkan popularitasnya kembali. Di penjara sendiri mereka semua terlihat menonton bareng.
Namun ketika melihat Iceman memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi juara dunia, mereka di sana tahu bahwa Monroe lah juara sejati yang sesungguhnya. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh adu cerita film Undisputed tahun 2002. Pelajaran yang bisa diambil dalam film ini bahwa bersikap tenang dan sopan adalah salah satu attitude sang juara. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dul Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih.